Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu wa ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu berkat nikmatnya, berkat kasih sayangnya, kita sama-sama masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesempatan sehingga dapat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapat syafaat yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya mohon izin saya menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam Zoom meeting kali ini. Baik Bapak Ibu yang sudah bergabung dari unsur pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan seluruh jajaran MCCC PWM Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh dokter dan tenaga medis yang telah bergabung malam hari ini, pada seluruh Bapak Ibu yang telah bergabung dari manapun Anda berada, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita buka kajian kita malam hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita memulai kajian kita malam hari ini ada sambutan dan perkataan terlebih dahulu yang malam hari ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Dr. Ekor ini. Kepada Ibu Dr. Ekor ini kami persilahkan. Oke, matur suwun Mas Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa silaturahmi melalui pesantren Covid Muhammadiyah with you. Kita mengucapkan terima kasih malam hari ini Dr. Alfaina Wahyuni, spesialis obstetrik ginekologi, telah meluangkan waktu untuk bersama dengan kita. Bapak Ibu, mungkin kita masih ingat kalau tidak salah hari Sabtu minggu lalu topik kita kalau tidak salah manajemen laktasi, manajemen menyusui pada ibu menyusui, manajemen menyusui, bagaimana seorang ibu yang terkena COVID menyusui bayinya kayak gitu. Nah, ini mundur sedikit. Nah, jadi sebelum menyusui hamil dulu. Nah, Dr. Alfaina nanti akan membahas bagaimana isolasi mandiri pada ibu hamil yang terkena COVID. Nah, kalau kemarin itu, kalau tidak salah Dr. Merita menyampaikan tata manajemen laktasi pada ibu dengan COVID kayak gitu. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan mungkin di antara kita mungkin ada yang hamil, ada yang tidak ya, tapi ilmu apa yang kita pelajari malam hari ini itu menambah wawasan kita, dan kalau ada saudara, tetangga atau kenalan yang mungkin menanyakan, kita bisa memberi jawaban yang setidaknya ada dasarnya. Mudah-mudahan agenda kita yang sudah ke 300 sekian kali ini, saya sudah lupa berapa kali, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih Dr. Alfaina. Dr. Alfaina ini dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan dokter di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Matur nuwun Bu Alfaina, mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua, baik yang memberikan materi malam hari ini maupun kita yang menyimak agenda malam hari ini. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ekor ini atas sambutan dan perkataannya. Semoga dapat memperlancar acara kita malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti yang sudah disebutkan oleh Ibu Dr. Ekor ini tadi,
Nah, tema kita malam hari ini yakni isolasi mandiri pada ibu hamil dengan COVID-19 yang akan diisi oleh beliau Ibu Dr. Alfaina Wahyuni, SPOG MKes. Beliau adalah dosen di FKIK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan dokter di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Kepada Ibu Dr. Alfaina kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berbahagia sekali pada malam hari ini saya bisa bergabung kembali di dalam forum yang sangat membanggakan ini, yaitu di Muhammadiyah with you. Ini nanti topik saya sebenarnya sangat berkaitan dengan dulu pernah disampaikan tentang isoman secara umum begitu ya. Nah, kemudian ini adalah untuk malam ini saya akan sharing terkait dengan isoman pada ibu hamil. Ya, saya share screen dulu sebentar. Sudah tampak ya PowerPoint saya? Sudah. Oke. Ya, oke. Ya. Jadi mengapa saya pilih topik ini ya? Karena seiring dengan peningkatan penderita COVID-19 ya, terutama di DIY. Jadi DIY memang per 100.000 penduduk itu memang ternyata juara ya, nomor 1 se-Indonesia ternyata. Jadi meskipun kelihatannya kecil, tapi karena penduduk DIY itu juga sedikit, jadi ternyata setelah hitung ternyata DIY termasuk yang cukup besar jika dihitung per 100.000 penduduk. Dengan adanya peningkatan penderita COVID, ya otomatis penderita COVID yang ibu hamil pun juga meningkat, begitu ya. Nah, ini ada beberapa kemarin saya sempat baca terkait dengan menurunnya angka kematian ibu hamil ya karena COVID-19 ini. Beberapa sebelumnya lalu kalau nggak salah waktu itu ada sosialisasi tentang vaksinasi, itu dikatakan bahwa waktu itu bulan Juni ya. Itu kalau saya datanya mungkin sekarang sudah naik ini. Di DIY itu kematian ibu itu sampai bulan Juni kalau nggak salah ini dalam 43, kira-kira 18-nya itu karena COVID. Ya. Saya yakin bulan Juli Agustus itu juga semakin tinggi ya angkanya. Ya. Jadi melonjak angka kematian ibu hamil inilah yang jadi memprihatinkan karena kita tahu bahwa angka ibu hamil merupakan salah satu indikator atau parameter dari kesehatan di suatu negara, begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat datanya ya, ini data dari POGI, Persatuan Obstetrik Ginekologi Indonesia, dari April 2020 sampai 2021. Ya, ini angkanya cukup besar ya. Jadi ini di seluruh Indonesia nggih. Jadi ada 536 ibu hamil positif. Ini sampai April ya. Kan kita kenaikan itu di bulan Juli ya. Juli Agustus itu sangat tinggi kenaikannya dan saya yakin juga ini juga yang hamil pun juga sangat banyak. Ini sampai data di 2021 April 2021 itu adalah 536 ibu hamil positif. Ya, di mana separuhnya itu tanpa gejala, ya. Kemudian 3%-nya itu adalah kematian karena komplikasi COVID-19. Kalau dilihat dari komplikasinya memang hampir mirip ya dengan persentase secara umum itu 3% kematian pada COVID ini. Ya, ini kalau angka di seluruh dunia kira-kira 10% dari penderita itu adalah ibu hamil. 10% dari penderita di seluruh dunia itu adalah ibu hamil. Jadi memang sangat banyak gitu ya. Sangat termasuk tinggi angkanya dibandingkan dengan penderita yang secara umum begitu. Ya. Ya, ini juga angka yang lain juga dikatakan 10%. Ya, 10% dari ibu hamil yang berkunjung ke rumah sakit itu adalah positif menderita COVID-19. Kemudian 73% diantaranya itu memang asimptomatik atau tanpa gejala sama sekali. Ya, jadi dari tingginya angka ini, ya,
maka saya akan sharing terkait dengan isolasi pada ibu hamil. Ya, ini kita ingatkan sedikit bahwa sebenarnya ciri-ciri ibu hamil yang menderita COVID itu hampir sama ya. Jadi nanti ada batuk-batuk, kemudian pegal-pegal, panas, demam, itu mirip sekali kejadiannya dengan gejalanya pada yang tidak hamil juga sama gitu ya. Bahkan kemarin beberapa pasien yang mengatakan bahwa dok saya batuk pilek gitu ya. Tanpa apa-apa dan kelihatan bahwa posisinya juga masih sehat begitu ya. Ini saya tawarkan Bu, coba deh swab gitu ya, swab antigen saja. Ternyata memang positif antigennya dan setelah di PCR pun juga positif. Bahkan sering juga pasien-pasien yang nggak ada gejala sama sekali ketika mau masuk rumah sakit. Sekarang kalau masuk rumah sakit itu ketika mau mondok ya, itu dilakukan swab antigen ya, dan beberapa ibu hamil itu ketika diswab antigen ternyata positif padahal tidak ada gejala sama sekali ya. Jadi itu memberikan keprihatinan yang cukup tinggi pada kita, terutama pada tenaga kesehatan, khususnya lagi tenaga kesehatan di bidang kebidanan begitu ya. Nah, sebenarnya ibu hamil dengan COVID-19 itu apakah bagaimana gitu ya? Apakah berbeda dengan penderita yang lain gitu ya? Ya, jadi memang penelitian secara di dunia dikatakan bahwa memang wanita hamil itu memang punya resiko lebih tinggi terinfeksi virus. Ya, meskipun ada beberapa referensi yang lain dikatakan bahwa tingkat resiko infeksinya sama dengan yang tidak hamil. Akan tetapi ketika nanti kena sampai terkena COVID-19 nanti resikonya berat akan lebih besar. Ya, kita tahu bahwa orang hamil itu kan memang bawaannya kan memang sesek ya karena tekanan dari rahim ke paru-paru juga akan menimbulkan sesak. Kemudian juga daya tahannya pun juga lebih rendah dibandingkan orang yang nggak hamil. Jadi memang secara keseluruhan juga lebih rentan ibu hamil terkena COVID-19. Ya, meskipun sampai sekarang juga belum ada bukti apakah memang virus itu akan tertular kejadian atau tidak. Memang ada beberapa kasus di mana ibu hamil itu positif, ternyata setelah bayinya lahir di swab ternyata positif juga, itu ada juga. Ya, di BKO Gamping kalau nggak salah sudah ada 2 dan itu beda sekali. Yang satu itu ibu hamil dengan COVID-19 dengan gejala berat, ya itu positif bayinya. Tapi ada juga ibu hamil yang ringan nggak tanpa gejala tapi juga positif juga. Nah, ini memang menarik untuk dikaji apakah ini memang sudah ada penularan ke janin atau tidak, itu memang sampai saat ini pun juga masih dalam penelitian gitu ya. Nah, ini data dari POGI seluruh Indonesia itu dikatakan bahwa pada orang yang ibu hamil kena COVID ini itu yang tanpa gejala memang cukup banyak ya. Jadi ada 279 orang ya. Jadi sekitar ini kebetulan nggak ada persentasenya gitu. Jadi cukup banyak yang tanpa gejala memang. Tetapi justru hati-hati ini karena tanpa gejala ini justru nanti bisa menularkan ya. Menularkan ke keluarganya, menularkan ke anaknya yang lain begitu ya. Ya, atau mungkin menularkan ke sesama ibu hamil pada saat periksa. Itu juga berbahayanya ada ketika tanpa gejala itu seperti itu. Kemudian yang banyak juga adalah sakit tenggorokan, ya, kemudian batuk itu juga banyak juga, sesak nafas, ya, kemudian pilek dan lemas ini memang malah sedikit. Yang paling banyak adalah memang tanpa gejala. Ya, oke. Ini adalah alurnya ya, ketika ibu hamil masuk ke rumah sakit memang nanti harus di screening dulu COVID-19. Saya kira berlaku dimanapun ya, berlaku di rumah sakit manapun akan berlaku seperti ini. Apabila ada gejala klinis batuk, demam, sesak nafas, kemudian ada riwayat kontak, ya, ada riwayat kontak dengan penderita atau tes serologisnya atau CT scan torak dan foto toraknya mengarah ke COVID,
nanti akan dikonsulkan ke Satgas COVID atau dokter spesialis paru. Kemudian nanti kalau memang tidak mengarah ya nanti konsultan COVID nanti akan ditangani seperti pasien obstetri rutin gitu ya. Tapi kalau kasus suspek nanti akan didiagnosis dengan PCR ya, PCR swab ya. Ini nanti apakah tergantung gejalanya, kalau nanti misalnya berat ya nanti dipondokkan atau dipondokkan di rumah sakit, tetapi kalau gejalanya ringan nanti bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada gejala terus tadi dia misalnya mondok kemudian mau mondok kan pasti akan dicek ya, di lab ya. Nanti kalau memang non-COVID nanti ditangani secara obstetri rutin, tetapi kalau terkonfirmasi itu nanti seperti tadi, jadi nanti sangat tergantung pada gejalanya. Ya. Nah, kemudian terkadang pemeriksaan PCR juga cukup lama gitu ya, sehingga nanti penanganan obstetri bisa di ruang isolasi sampai betul-betul pasien dinyatakan bebas dari COVID-19 sampai hasil swab nyatakan sebaliknya. Meskipun sekarang karena kebijakan rumah sakit juga beda-beda, ada yang betul-betul sampai nggak ada gejala sama sekali ya, atau sampai 14 hari, ada juga yang ketika nggak ada gejala kemudian 5 hari ya dipulangkan juga ada, jadi nanti melanjutkan isolasi di rumah juga ada. Itu karena terkait dengan mungkin kuota dari ini ya, kuota rumah sakit begitu. Karena memang karena sekarang banyak sekali bumil yang terkena COVID, jadi memang kebijakan rumah sakit memang beda-beda ya. Ya, jadi memang idealnya itu dilakukan screening universal COVID, jadi seluruh ibu hamil itu diperiksa yang akan melahirkan dengan PCR gitu ya. Atau kalau sekarang juga sudah berlaku juga yang swab antigen begitu. Kan tetapi memang karena kalau swab antigen itu kan hanya berlaku 24 jam ya, itu nanti memang biasanya swab antigen ini dilakukan di tempat-tempat yang akan dilakukan persalinan ya. Makanya biasanya pada saat ini memang rumah sakit besar itu juga melakukan tes antigen minimal sebelum pasien-pasien obstetri itu masuk atau mondok ke rumah sakit ya. Tapi sepertinya kalau bidan swasta pun juga sekarang juga banyak yang nggak menerima persalinan ya, karena memang resikonya terlalu tinggi begitu ya. Kalau saya juga heran sekarang rumah sakit itu sepi ya, rumah sakit itu untuk persalinan sepi gitu ya. Mungkin pada di puskesmas ya. Mudah-mudahan tidak jadi kayak dulu lagi ya, terus lahiran di dukun gitu ya, semoga tidak seperti itu. Ya. Oke, jadi seperti ini alurnya ya. Jadi prinsipnya adalah harus di screening dulu, nanti setelah pasti bahwa memang tidak ada COVID, tidak ada tanda-tanda COVID, nanti diberlakukan seperti pasien obstetri pada umumnya, pasien kebidan pada umumnya. Ya, kemudian seperti apa sih kalau misalnya ibu hamil yang harus isoman itu yang seperti apa? Apakah semua ibu hamil yang positif COVID itu harus dipondokkan begitu ya? Nah, jadi ada beberapa kriteria nih. Ya, jadi yang jelas adalah kriterianya hasil swab antigen atau PCR-nya positif itu pasti ya. Jadi kalau misalnya hanya batuk pilek saja tanpa dicek antigen atau PCR ya nggak perlu diisolasi ya. Meskipun sekarang ada beberapa orang yang nggak mau diperiksa, nggak ada yang mau diperiksa karena takut di COVID kan begitu ya. Ya ini kebetulan di tempat saya banyak yang seperti itu. Jadi dari gejalanya sudah jelas bahwa mengarah ke COVID tapi tidak mau diperiksa. Ya kalau nggak mau diperiksa ya pasti tidak akan terdiagnosis COVID ya. Gitu. Kemudian yang syarat kedua adalah rumah atau lokasi di sekitar rumah itu memungkinkan untuk isolasi mandiri. Betul-betul isolasi mandiri ya. Jadi isolasi mandiri itu bukan cuma diam, yang penting diam di rumah, tidak seperti itu, tapi harus ada syaratnya. Kalau misalnya nanti di rumah ternyata ada orang-orang yang atau mungkin anak kecil yang memang beresiko juga itu ya. Nah, itu kalau untuk isolasi mandiri di rumah juga malah riskan ya. Atau mungkin ada orang tua di rumah gitu, ada orang lanjut usia di rumah yang punya komorbid. Nah, itu nanti juga kalau misalnya isolasi
di rumah nanti juga akan membahayakan bagi anggota rumah yang lain gitu ya. Jadi tetap harus dipertimbangkan rumah atau lokasi yang memungkinkan untuk isolasi mandiri atau tidak gitu. Ya. Saya dulu juga pernah kena gitu ya ketika waktu itu saya ditawari untuk di rumah atau di rumah. Kita waktu itu milih di shelter ya karena memang suami saya kebetulan kena asma jadi punya komorbid ya. Jadi saya tidak berani untuk melakukan isolasi mandiri di rumah gitu. Ya. Kemudian dari segi gejala itu tidak memiliki gejala atau kategori ringan. Ya, misalnya hanya seperti flu saja ya, flu-like syndrome, kemudian anosmia, demam ringan. Demam ringan itu paling cuma panas lemeng gitu ya, nggak demam yang tinggi gitu ya. Kemudian juga hanya pegal-pegal saja, misalnya itu termasuk yang ringan, itu bisa dilakukan isolasi mandiri. Nah, tetapi ketika sudah ada demam tinggi, batuk pilek, kemudian apalagi saturasinya turun gitu ya. Nah, untuk ibu hamil hati-hati karena itu termasuk yang gejala sedang berat memang harus dipondokkan di rumah sakit karena nanti butuh pengawasan khusus. Ya. Kemudian yang keempat adalah tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid ya, baik itu hipertensi, kemudian DM, tidak obesitas, ya, kemudian tidak punya penyakit autoimun, tidak punya sakit jantung dan juga tidak punya sakit paru-paru apapun. Ya, gitu. Ini kalau nanti misalnya mempunyai salah satu dari komorbid ini memang sebaiknya tidak dilakukan isolasi mandiri tapi harus di pengawasan di rumah sakit. Ya. Yang penting juga adalah mendapatkan izin untuk isoman setelah melalui pemeriksaan dari dokter atau nakes yang lain. Nah, nanti kan dicek saturasinya, kemudian juga diperiksa juga ronsennya gitu ya. Itu nanti harus dapat izin untuk isoman di rumah dari dokter atau nakes yang lain. Ya. Kemudian karena adalah usia hamilnya kurang dari 39 minggu. Mengapa kita tahu bahwa usia 39 minggu itu kan sudah menjelang lahiran. Nanti kalau misalnya isoman dilai kok terus ada mulus-mulus, sudah ada tanda-tanda persalinan, nanti kan malah repot semuanya gitu ya, dan beresiko tinggi juga sehingga ketika kehamilannya lebih dari 39 minggu itu nanti sebaiknya tetap dirawat di rumah sakit. Ya. Yang ketujuh adalah tidak ada komplikasi atau kedaruratan kehamilan dan nifas. Jadi betul-betul dari kehamilannya sendiri tidak ada masalah. Misalnya tidak ada riwayat perdarahan mungkin ya. Kemudian dari pemeriksaan rutin juga semuanya normal, ya. Tidak ada plasenta previa misalnya, atau janinnya juga semuanya baik-baik saja, denyut jantung janinnya baik, kemudian juga perkembangan bayinya juga selama ini juga baik, itu bisa dilakukan isolasi mandiri. Ya. Kemudian yang penting juga adalah belum ada tanda-tanda infarksi atau tanda-tanda persalinan. Ya. Kalau misalnya ada tanda-tanda persalinan, misalnya kencang-kencang, kemudian apalagi ketuban pecah, begitu itu harus segera dilakukan perawatan di rumah sakit. Ya. Ya, kemudian kapan dilaksanakan gitu? Ya, kapan pelaksanaan ini hampir sama dengan penderita yang lain juga. Jadi isolasi mandiri dilaksanakan selama 10 hari atau apabila sudah 3 hari setelah bebas gejala. Ya, itu dilakukan isolasi mandiri selama 10 hari gitu. Ya. Kemudian juga untuk khusus pada ibu hamil terutama itu harus punya akses pemantauan untuk kesehatannya. Jadi harus melapor pada RT RW atau fasilitas kesehatan setempat begitu ya. Ya, ini adalah syarat-syarat isoman bagi ibu hamil dan ibu nifas. Ya. Jadi di sini selain gejala-gejala dari COVID sendiri, tapi juga harus diperhatikan juga kegawatan dari segi kehamilannya. Kemudian juga diperiksa juga usia hamilnya, serta apakah ada tanda-tanda persalinan atau tidak. Ya, kenapa sih kok harus diperhatikan tanda-tanda persalinan? Nah, tadi kalau misalnya nanti ternyata sudah ada tanda-tanda persalinan, nanti kalau sampai melahirkan di rumah, gitu ya, itu nanti akan sangat berbahaya baik bagi ibunya, anaknya maupun sekitarnya, ya, karena kita tahu bahwa orang yang melahirkan itu kan, dropletnya akan banyak karena pasti kan pernafasan juga akan ketika mengejar juga akan merupakan sumber penularan yang sangat besar gitu, sehingga nanti
akan sangat membahayakan baik bagi ibunya, bayinya maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau memang ada tanda-tanda infarto, langsung segera dilarikan ke rumah sakit. Ya, oke. Nah, kemudian apabila ibu hamil itu memenuhi syarat untuk isolasi mandiri, ya apa saja yang disarankan? Ya sebenarnya juga hampir sama dengan penderita isolasi mandiri yang tidak hamil ya. Jadi usahakan nanti diukur dan dicatat suhu tubuhnya dan saturasi oksigen 2 kali sehari. Ya. Jadi kalau memang mau isolasi mandiri sebaiknya menyediakan termometer dan juga oximeter ya. Itu saya kira sekarang sangat banyak, itu di mana-mana ada, online pun juga ada, paling sekitar 80.000 atau 100.000 itu sudah dapat ya untuk oximeter. Nah, itu cukup untuk mengetahui saturasi oksigen dan nanti dilakukan pagi dan sore hari. Ya. Kemudian apabila sesak nafas, demam tinggi atau keluarnya memberat itu harus segera menghubungi petugas kesehatan setempat ya. Nanti kalau perlu akan dievakuasi ke rumah sakit ya. Kemudian juga ya, konsumsi makanan yang bergizi ya. Jadi tidak ada makanan khusus, yang penting adalah makanan-makanan yang meningkatkan daya tahan tubuh ya. Jadi yang tinggi protein, kemudian tinggi sayur buah gitu ya. Itu penting untuk meningkatkan imunitas. Ya. Kemudian juga jangan lupa suplementasi, baik itu zat besi, kemudian asam folat, maaf bukan asam sulfat. Ini salah ketik, maaf. Asam folat ya, juga vitamin D dan juga kalsium juga sangat penting ya untuk ibu hamil. Jadi vitamin yang biasa diminum pada ibu hamil juga tetap harus diminum, ditambah dengan vitamin D ya, karena vitamin D ini juga sangat berperan ya untuk maaf, terutama pada orang-orang yang ibu hamil gitu ya. Kemudian berbanyak minum ya. Berbanyak minum, kira-kira kebutuhannya adalah 2,5 sampai 3 liter bahkan sehari. Ya, jadi minumnya juga karena ibu hamil kan penuh gitu ya perutnya, jadi jangan langsung, tapi pelan-pelan, sedikit tapi sering minumnya. Usahakan dengan minum es ya, jadi minumnya yang hangat ya, minum hangat nanti akan juga membantu kondisi tenggorokannya untuk lebih nyaman. Ya. Kemudian lakukan olahraga ringan atau senam hamil seperti itu ya. Itu terutama untuk usia kehamilan di atas 28 minggu. Maaf. Kemudian tidur cukup dari 6 sampai 8 jam ya. Nah, yang penting juga adalah rutin memantau gerakan janin ya. Sekitar usia di atas 20 minggu ya. Ya, itu gerakan janin, kita tahu bahwa gerakan janin sudah mulai terasa di 20 minggu gitu ya. Jadi nanti minimal ada 10 kali gerakan dalam 12 jam dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Apakah terus-terusan harus dihitung gitu ya. Jadi nanti dihitung ketika jam 8 sampai pagi sampai jam 12 siang kok sudah ada 8 kali gerakan, berarti sudah aman gitu. Jadi tidak perlu dihitung lagi. Atau pada dasarnya ketika janin masih aktif seperti biasanya itu insya Allah aman. Dan nanti kalau misalnya sudah tidak aktif, nanti dihitung ini kok sudah nggak ada gerakan ya gerakannya kok berkurang, nggak ada 10 kali gerakan, nanti juga harus lapor ke petugas kesehatan ya. Kemudian hindari stres, ini penting ya. Kemudian juga lakukan hal-hal yang disenangi, karena ketika isolasi itu kan nggak boleh ketemu siapa-siapa juga ya di rumah ya, jadi betul-betul dijaga. Kemudian juga usahakan kalau misalnya bisa diusahakan nanti kamar mandi pun juga harus sendiri atau terpisah dari anggota keluarga yang lain begitu. Begitu juga dengan alat makan juga sebaiknya tetap terpisah dari yang lain sehingga menghindari penularan ke anggota keluarga yang lain. Nah, dan juga hindari stres juga sangat penting karena ini terkait dengan imunitas begitu ya. Ya, kemudian nanti yang penting juga adalah ngisi logbook, itu artinya adalah untuk memantau kesehatan tadi ya. Jadi nanti setiap harian itu diisi ininya tadi, termasuk geraknya, termasuk nanti suhunya itu yaitu suhu dan saturasi itu nanti perlu dicatat di buku harian ya. Jadi
nanti akan terpantau ininya, akan terpantau kesehatannya. Ya, jadi sekali lagi hampir mirip dengan isolasi pada umumnya, tetapi ini karena di situ ada orang hamil itu mempunyai tanggungan sendiri yaitu bayinya, jangan lupa memantau gerak janin. Ya, gerak janinnya itu minimal adalah 10 kali gerakan di dalam 12 jam. Ya, oke. Ya, jadi makanan-makanan yang bergizi ya cukup banyak. Yang penting adalah sayur buah, gitu ya. Sayur buah, kemudian juga makanan-makanan yang tinggi protein, ya. Ikan, putih telur, gitu ya. Susu juga penting, gitu. Ya. Kemudian perlu juga suplementasi vitamin, ya. Suplementasi vitamin yang penting misalnya adalah bisa diberikan vitamin C yang non asidik, jadi yang tidak merangsang asam lambung ya. 500 mg 3 sampai 4 kali ya selama 10 sampai 14 hari. Kemudian ini tablet ISA vitamin C juga boleh. Kemudian vitamin D ya. Vitamin D itu adalah 1000 ya, 1000 sampai 5000 ini tipe lagi ya. 1000 sampai 5000 sentilan seminggu per hari. Ya, sekarang banyak sekali vitamin D yang terjual bebas ya, meskipun kadang-kadang sekarang nyari apotek juga agak sulit ya karena banyak yang membutuhkan gitu. Kemudian juga bisa diberikan vitamin tambahan yang berisi vitamin C, vitamin B, vitamin E dan zinc ya. Jangan lupa untuk vitamin-vitamin hamil yang lain tetap diminum ya. Nah, ada zat besi, kemudian nanti kalau perlu ada DHA itu juga diminum juga, kemudian juga kalsium juga harus tetap diminum. Ya. Ya, kemudian apabila ada gejala ringan itu obatnya adalah sesuai dengan gejalanya gitu ya. Jadi hampir sama tadi diberikan vitamin C, vitamin D, dan juga bisa diberikan multivitamin. Nah, antivirus nanti memang sangat tergantung pada derajat gejalanya. Nanti kalau memang perlu antivirus harus diperhitungkan ya, karena antivirus itu ada beberapa yang aman, ada yang tidak ya. Itu nanti memang harus diperhitungkan manfaat dan risiko bagi ibu dan janin ya. Kalau memang nanti kalau gejala ringan itu biasanya pada yang isoman memang biasanya tidak sampai diberikan obat antivirus, tapi kalau memang perlu nanti bisa diberikan yang aman untuk bayi dan janinnya ya. Kemudian apabila demam bisa diberikan paracetamol gitu ya, bisa diberikan paracetamol. Apabila nanti ternyata ada batuk pilek bisa diberikan obat-obat batuk seperti asetilsistein itu juga masih aman. Ya, ini adalah obat-obatan yang diberikan pada ibu hamil yang sedang isoman. Ya. Memang di beberapa apotek atau di beberapa rumah sakit sudah ada paketan gitu ya, sudah ada paketan obat ibu hamil. Nah, itu sangat membantu sekali karena biasanya dalam kondisi seperti ini memang nyari-nyari obat-obatan seperti ini memang tidak mudah ya. Jadi kalau memang sudah ada paketan seperti itu sangat menguntungkan ya. Tapi memang nanti bisa disesuaikan dengan gejala-gejala yang muncul di situ. Ya, oke. Nah, kapan perlu dibawa ke rumah sakit gitu ya? Kapan perlu dibawa ke rumah sakit atau menghubungi petugas agar nanti dievakuasi ke rumah sakit? Ya, yang pertama adalah apabila gejalanya bertambah berat. Ya, gejala bertambah berat tadinya tidak demam tinggi, waktu demam tinggi, kemudian batuk pileknya juga tambah berat, sesaknya juga tambah berat juga. Ya, kemudian frekuensi nafasnya lebih dari 24 kali per menit. Jadi sudah mulai sesak nafas itu hati-hati. Apalagi apabila saturasi oksigennya sudah kurang dari 95%. Ya, ya jadi di oximeter itu ya itu kan ada 2 angka ya. Bisa kalau orang awam sok bingung itu ada 2 angka ini yang mana yang nadi yang mana yang oksigen yang mana. Itu yang oksigen itu nanti ada tulisannya SpO2 gitu ya. SpO2 itu menunjukkan ada saturasi oksigen kurang dari 95%. Kalau kurang dari 95% harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya. Kemudian apabila gerak janinnya lemah atau tidak dirasakan sama sekali, itu juga harus segera ke rumah sakit. Itu menandakan bahwa janinnya ada masalah. Ya. Jadi sebaiknya memang jangan sampai enggak dirasakan geraknya. Ketika geraknya tadi ya sudah kurang dari 10 gerakan gitu ya. Jadi misalnya kok enggak aktif geraknya, kemudian dihitung dari jam 8 sampai jam 12 misalnya kok enggak ada 10 jam dari jam 8 sampai jam 8 malam kok enggak ada 10 kali gerakan, langsung dibawa ke
rumah sakit ya. Ya. Kemudian apabila ada tanda bahaya kehamilan, misalnya tensinya naik, ya, tensi tinggi, kemudian ada perdarahan mungkin ya, atau mungkin kalau hamil muda ada mual muntah berlebihan, ya, itu segera dibawa juga ke rumah sakit. Atau ada tanda bahaya nifas. Tanda bahaya nifas misalnya adalah perdarahan juga masih bisa, perdarahan, kemudian ngerangkai ya, ada bendungan di payudara yang sampai menyebabkan mastitis begitu, itu juga harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Jadi inilah tanda-tanda apabila ibu isolasi mandiri, apabila ada tanda-tanda seperti ini harus segera dievakuasi atau dilaporkan ke fasilitas kesehatan untuk segera dilakukan evakuasi ya, agar cepat mendapatkan pertolongan di rumah sakit. Ya, jadi memang keberadaan saturasi memang sangat penting ya, karena saturasi itu tidak bisa diperiksa harus dengan alat. Ya, jadi kalau memang mau isolasi ya paling tidak menyediakan termometer, kemudian oximeter namanya. Ya, oke. Nah, bagaimana dengan terminasi kehamilan, gitu ya? Terminasi kehamilan itu maksudnya adalah pengakhiran kehamilan atau cara melahirkannya bagaimana, gitu ya? Ya, jadi prinsipnya terminasi kehamilan atau pengakhiran kehamilan itu dilakukan atas indikasi obstetri atau keputusan dokter penanggung jawab klinis dengan mempertimbangkan keputusan bersama tim multidisiplin. Ya, jadi tidak ini ya untuk penentuan apakah harus dilahirkan atau tidak itu sangat tergantung pada pakar-pakar yang lain juga. Jadi tidak hanya opsi saja yang menentukan, tetapi juga dokter penyakit dalam atau dokter spesialis paru atau tim COVID yang lain gitu ya. Ya, apabila terdapat perburukan kondisi klinis ibu, misalnya ibunya dari saturasinya turun atau demamnya juga naik tinggi atau mungkin sudah mulai dedimernya sudah mulai naik gitu ya, itu nanti diharapkan dengan terminasi akan memperbaiki keadaan klinis ibu. Ya, memang ibu dengan COVID ini memang kita kadang-kadang untuk menentukan apakah terminasi atau tidak memang kadang membingungkan gitu ya, ketika nanti kita tunggu sampai seater mungkin atau mendekati HPL, kita kan ini nanti kan masih kecil bayinya, jadi nanti ditunggu dulu deh gitu ya. Tapi ternyata setelah ditunggu tiba-tiba kondisi ibunya memburuk. Nah, itu kita memang agak sering menimbulkan dilema begitu ya, sehingga memang harus betul-betul dibicarakan dengan tim gitu ya, dengan tim multidisiplin. Ya, jadi dari pengalaman-pengalaman dari rumah sakit yang lain di seluruh Indonesia itu dikatakan bahwa apabila usia hamilnya itu kurang dari 34 minggu, harus didiskusikan bersama tim multidisiplin termasuk kesiapan dan kemampuan tim perinatal. Itu juga sangat penting. Kemudian juga harus diberikan pematangan paru dulu sebelum dilakukan terminasi. Pematangan paru juga sama, tetap nanti diberikan dexamethasone ya, tetap diberikan injeksi dexamethasone 2 kali ya per 12 jam selama 2 hari. Itu tetap diberikan ya. Kemudian juga pemberian misalnya obat-obatan untuk antikoagulan misalnya, itu juga hati-hati kalau misalnya nanti kemungkinan nanti akan dilakukan terminasi kehamilan segera ya, jangan diberikan sampai kira-kira 2 hari sebelum terminasi kehamilan. Ya. Oke. Nah, kemudian apabila ibu usia hamil sudah mencapai lebih dari 34 minggu disertai dengan 1 atau lebih penyakit dalam kehamilan, misalnya ada KPD, ada perdarahan antepartum, yang misalnya perdarahan di usia lebih dari 28 minggu, kemudian ada PEP, IUFD, itu memang harus segera dilahirkan. Ya. Nah, tetapi apabila kehamilannya sudah mencapai 39 minggu atau lebih, itu persalinan dapat dipertimbangkan untuk mencegah perburukan maternal pada kasus tanpa gejala atau dengan gejala ringan. Ya, jadi memang ini adalah berdasarkan pengalaman dari beberapa rumah sakit di Indonesia. Jadi kalau 3-4 minggu itu nanti memang harus betul-betul dipertimbangkan baik buruknya ya, baik itu untuk kesehatan ibu maupun kesehatan ibu dan janinnya.
Kemudian kalau udah lebih dari 34 minggu dengan penyulit diterminasi, tapi kalau 39 minggu itu segera diterminasi. Ya. Ya, bagaimana dengan metodenya itu ya? Ya. Jadi sampai saat ini memang belum ada bukti kuat bahwa salah satu metode persalinan memiliki luaran yang lebih baik dari yang lain. Ya. Metode persalinan sebaiknya ditetapkan berdasarkan penilaian secara individual, dilakukan konseling keluarga dengan mempertimbangkan indikasi obstetri dan keinginan keluarga. Nah, terkecuali ibu hamil dengan gejala gangguan respirasi yang memerlukan persalinan segera atau seksi sesar. Jadi untuk metode persalinannya pun juga harus sesar ya. Juga tidak harus sesar, tapi mengingat banyak hal ya. Jadi nanti tidak bisa disamakan kasus satu dengan kasus yang lain. Misalnya pasien datang dalam kondisi yang sudah infarto, dalam persalinan dan itu fase aktif gitu ya. Kira-kira persalinan bisa berjalan cepat, itu nanti bisa dilahirkan normal. Ya, bisa dilahirkan normal ya tentu saja nanti untuk tim penolongnya juga harus tetap dengan APD level 3 ya. APD level 3 dengan dengan kalau bisa nanti dengan tekanan negatif, tapi kalau tidak bisa nanti bisa dimodifikasi, paling tidak nanti jendelanya dibuka gitu ya, kemudian dengan HEPA filter dan sebagainya. Itu cukup aman sebenarnya. Ya. Tetapi ketika datang KPD kok belum ada pembukaan itu ya. Karena nanti kalau misalnya terlalu lama juga akan membahayakan ibunya juga begitu ya. Ini nanti bisa dipertimbangkan untuk seksi sesaria. Ya, jadi ini memang sangat tergantung pada banyak hal ya. Kadang-kadang begini, kadang-kadang ada yang harus dirujuk begitu ya. Misalnya di di rumah sakit lapangan misalnya, sering di Bantul itu memang mau nanti ada rujukan kan sekarang susah sekali. Akhirnya ditunggu di situ dan ternyata sampai lahir gitu ya. Sampai lahir dan nggak ada masalah gitu. Jadi kalau memang tanpa gejala sama sekali itu bisa dilahirkan di vaskes pertama tetap dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Jadi tidak perlu dirujuk sebenarnya. Tetapi biasanya karena tidak siap dan banyak hal begitu ya itu biasanya terus dirujuk meskipun tidak ada masalah sama sekali. Ya. Jadi tidak melulu harus dilakukan sesaria, jadi tetap harus ada indikasi. Nah, harus ada indikasi. Kemudian juga pada beberapa kasus diperbolehkan untuk dilakukan ini ya, perimortem ST. Jadi dilakukan sesuai standar. Jadi kalau misalnya ada ibu hamil yang sudah sudah kondisinya sudah sangat buruk ya, sudah mendekati ke arah kematian atau perimortem itu bisa dilakukan ST ya. Bisa dilakukan siksa cesaria tapi dengan tindakan yang tetap sesuai dengan standar rumah sakit dan juga tetap dengan persetujuan keluarga. Ya, kadang-kadang ini juga kemarin saya juga dapat berita dari di RSA pun juga ini masih sangat jarang dilakukan karena biasanya keluarganya yang menolak atau mungkin dokter lain juga menolak itu. Jadi memang belum banyak dilakukan untuk perimortem seksi cesaria atau seksi cesaria menjelang kematian gitu ya, itu memang masih sangat jarang dilakukan. Ya. Iya. Ya, jadi kapan dilakukan terminasi gitu ya. Jadi terpapar COVID bukan indikasi untuk mengakhiri kehamilan. Ya, jadi terminasi dilakukan atas indikasi obstetri tadi ya. Jadi biasanya udah dari segi umur ya tadi bisa 34 minggu atau lebih atau bahkan kalau memang nggak ada masalah ya 39 minggu. Artinya ketika nanti 34 minggu tidak ada masalah juga atau kurang dari 34 minggu tapi betul-betul nggak ada gejala itu nanti bisa ditunggu dulu ya, ditunggu dulu sampai betul-betul stabil bahkan sampai aterem masih memungkinkan ya. Bila mencapai aterem ya, maka manajemen ekspektatif masih dapat dilakukan sampai dengan hasil PCR negatif kira-kira 14 minggu. Jadi kalau kurang dari 39 minggu, itu meskipun sudah aterem tetap bisa ditunggu. Kecuali kalau memang ada indikasi ya, kalau memang ada indikasi obstetri itu bisa dilakukan terminasi kehamilan. Ya, sampai hasil negatif 14 hari atau 7 hari pada kasus mulai timbul gejala, tambah 3 hari setelah tidak ada keluhan gitu. Ya. Tapi bila usia kehamilan mencapai 39 minggu, maka kehamilan dapat diakhiri untuk menurunkan resiko dan perburukan pada ibu maupun pada bayi. Ya, jadi sekali lagi, tidak harus sesar ya, tetapi bisa dilakukan normal sesuai dengan indikasi obstetri dan juga
sesuai dengan kemampuan di rumah sakit tersebut gitu ya. Kemampuan itu artinya nanti ada dilihat juga resiko penularannya seperti apa, kemudian kemampuan perinatalan seperti apa itu juga sangat tergantung itu. Ya, oke. Nah kalau pencegahan juga sama ya, pencegahan itu sama seperti sebenarnya tetap 5M itu memang sangat diperlukan. Ya, kalau yang sekarang ditambah satu lagi yaitu ditambah dengan vaksinasi COVID. Ya. Nah, sekarang Ibu hamil sudah boleh vaksinasi. Ini kebetulan besok itu adalah pencanangan 19 Agustus itu adalah pencanangan vaksinasi COVID Ibu hamil. Ya, yang besok itu dilakukan di vaksinasi 1.100 Ibu hamil di Geraha Sabah. Ya. Maaf. Itu nanti setelah itu nanti akan diikuti dengan di puskesmas juga sudah akan melakukan itu. Ya. Dan nanti vaksin yang aman yang sejauh ini direkomendasikan oleh POGI ada 3 yaitu Moderna, Pfizer dan Sinovac ya. Otomatis sekarang karena Moderna baru untuk nakes ya nanti kita pakai yang Sinovac ya. Kemudian kapan dilakukan itu ya? Jadi dilakukannya adalah di atas 13 minggu. Ya. Jadi kalau ukuran dari 13 minggu ditunda dulu sampai 13 minggu. Kemudian memberi dosis kedua disesuaikan dengan interval dari jenis vaksin yang digunakan. Ini sangat tergantung pada jenis vaksinnya. Ya, ya. Kemudian ya ibu-ibu hamil yang mempunyai gejala komorbid lain, misalnya kaki bengkak, sakit kepala, nyeri ulu hati, ya, ini bisa dikonsulkan dulu ke dokter kandungan dulu ya, apakah aman atau tidak. Yang jelas kalau ada hipertensi, ada preeklamsi, hati-hati gitu ya. Termasuk di ini ya tekanan darahnya sebaiknya kurang dari 140/90 ya. Kemudian jika memiliki penyakit jantung dan diabetes harus terkontrol ya. Begitu juga dengan penyakit riwayat autoimun juga harus terkontrol juga ya. Apabila mempunyai alergi itu juga harus waspada ya. Jadi memang kalau misalnya ibu hamil yang betul-betul sehat itu nanti bisa mengikuti vaksinasi COVID ini mulai dari usia 13 minggu sampai 33 minggu begitu ya. Oke. Saya kira cukup sekian paparan dari saya, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Alfaina atas pemaparan materinya, sangat menarik Bapak Ibu sekalian. Baik, berikutnya Bapak Ibu kita masuki ruang tanya jawab dan ruang diskusi kita. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk Ibu Dokter, saya bacakan terlebih dahulu. Ya. Dari Ibu Tri Wahyuning. Izin bertanya Dokter, ketika ibu hamil yang sedang isoman ini selain mengonsumsi vitamin ini harus apa saja? Apakah ada tips-tips khusus atau ada anjuran khusus untuk ibu hamil yang terkena COVID? Ya, oke. Ya, terima kasih ya. Jadi, ya, jadi pertanyaannya belum selesai sudah terakhir. Moga Ibu. Apa Putri? Dokter Alfaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pinanggih Dok. Sama. Terus Bu. Dokter menikah kalau ibu hamil yang isoman mandiri itu tadi sebenarnya yang ingin saya tanyakan itu apakah yang isoman itu harus semua mendapatkan antivirus atau ada kriteria tertentu untuk pemberian antivirus itu. Tapi tadi kelihatannya sudah dijelaskan oleh dokter, jadi tadi maka pertanyaan saya terus terputus tadi. Dan saya bersyukur sekali dokter, alhamdulillah ini mendapatkan satu materi yang luar biasa bagi kami sebagai bidan dan sebagai tenaga pengajar ya. Ini menjadi betul-betul suatu ilmu yang bermanfaat di era sekarang ini. Seperti saya mendapatkan satu kuliah khusus ini, dokter, matur nuwun sangat. Sama-sama Ibu. Semoga nanti bisa sampai ke
bidan-bidan yang lain. Amin, Insyaallah. amin. Nggih. Nggih. Monggo dok Ini memang ngaten kemawon yang nggih, saya matur tanyakan nuwun sangat. tadi. Nggih. Nggih. Ya, dari ini materi ini memang saya ambil khusus dari POGI ini pun juga belum lama Bu. Jadi ini baru launching itu sekitar awal Agustus, jadi memang belum lama ini. Jadi POGI pun juga memberikan panduan untuk isolasi mandiri maupun dengan vaksinasi itu memang belum lama ya. Jadi ini memang termasuk materi yang cukup baru ya, karena tadi mengingat penderita COVID di Ibu hamil juga semakin meningkat begitu. Jadi dari POGI sendiri juga akhirnya kemudian membahas terkait dengan isolasi mandiri pada ibu hamil. Ya, alhamdulillah sekali kalau emang mungkin nanti bisa disampaikan juga ke bidan-bidan lainnya Bu ya. Iya dok, ya mudah-mudahan nanti bisa Amin. ya ada khusus untuk bidan-bidan. Iya, insyaallah. Mungkin selain menikah dokter kan kelihatan itu yang menjadi itu beban itu psikisnya dok. Jadi kalau sudah merasa kena virus positif COVID itu rasanya rasa takut itu mencekam gitu. Nah ini mungkin apakah ada satu hal yang lain untuk ibu hamil ini supaya tidak merasa tercekam dengan kondisi COVID-19 yang yang dia alami itu nggak dok. Jadi itu kadang yang menjadi di situ kalau mungkin mengenai manajemen terapi ataupun penanganan saya kira untuk dokter sudah lengkap sekali. Mungkin bagaimana untuk kita sebagai bidan ini supaya ibu-ibu hamil yang terkena itu tidak terlalu cemas sekali dan bisa mengakomodir psikisnya begitu dok. Ya, jadi memang betul sekali ya, yang nggak hamil aja ketakutannya bukan main ya. Saya dulu pernah kena itu memang cemas sekali Bu, apalagi kalau ibu hamil memang karena mereka merasa ada bayi di dalamnya dan itu memang sebenarnya lebih bikin cemas kan bayinya itu ya. Jadi nanti mungkin ada ini ketika ada ibu yang seperti ini, ada ibu hamil yang terkena, memang edukasi memang harus pendekatan secara personal pun juga lebih lebih khusus begitu ya, sehingga mungkin nanti kalau perlu diperlukan nanti bisa pasti ada pendampingan ya. Pendampingannya kan secara online sakit gitu. Saya pun beberapa pasien saya yang terkena COVID dan diisolasi di rumah, memang saya sediakan bahkan saya memberikan nomor WA ke ibu tersebut, jadi itu ada apa-apa boleh WA saya begitu ya, dan itu memang akan memberikan ke sendiri jadi dia nggak cemas gitu loh, dan itu akan memang kalau nggak cemas otomatis nanti kan akan menimbulkan imunitas yang meningkat juga begitu. Jadi mungkin nanti untuk yang seperti ini mungkin nanti bisa dipesankan ke fasilitas kesehatan terdekat, di situ tetap harus dalam pemantauan ya, apapun itu tetap nanti misalnya sering dikaroke itu juga sangat mereka sangat ini banget ya ketika dikaroke itu artinya memberi support betul support memang sangat dibutuhkan, karena memang tadi ketika nanti cemas ya otomatis nanti ke arah imunitas juga akan sangat terganggu ya. Seperti itu, dan jangan lupa nanti tetap harus dipantau gerak janin tadi ya, harus dipantau gerak janin. Yang mana saya barusan dapat ibu hamil yang kebetulan dia usianya 26 minggu dari Jawa Timur ke Jogja, itu dia mudik terus diperiksa ternyata sudah nggak ada gerak janin sama saya. Ternyata saya tanyakan ini memang sedang belum lama terkena COVID dan cukup berat gitu. Jadi memang sebenarnya dengan pemantauan yang khusus memang tidak ada sampai saat ini memang belum ada penelitian yang mengatakan bahwa virus itu akan ditularkan ke janin. Tetapi mungkin karena kondisi hipoksia yang kronis itu nanti baru akan mempengaruhi ke janinnya. Jadi saya kira untuk biar nggak cemas tadi adalah support bagi ibu hamil sendiri juga sangat penting ya. Saya yakin kalau bidan-bidan pasti juga lebih ini ya, bisa lebih bisa lebih dekat dengan pasien-pasien yang seperti ini. Ya mungkin begitu Bu. Dokter, terima kasih sekali. Sami-sami. Baik, terus dalam Putri. Sampun, terima kasih. Baik. Berikutnya dokter, pertanyaan dari Ibu Hera Merdeka.
Izin bertanya, dokter, selama masa pandemi ini, apakah harus menunda kehamilan? Apabila promil saat pandemi ini, apa yang harus disiapkan, dok? Terima kasih. Ya, ya terima kasih Bu Hera pertanyaannya. Ya, memang di awal pandemi memang sempat ada seperti itu ya, sempat ada anjuran untuk menunda kehamilan. Ya, akan tetapi dengan pengetahuan yang semakin tinggi, kemudian juga sifat-sifat virus juga sudah mulai diketahui, sampai sekarang tidak perlu menunda kehamilan ya Bu, karena memang sudah diketahui bahwa virus itu tidak membahayakan janin begitu. Ya, jadi tidak perlu menunda kehamilan. Dan nanti untuk persiapannya ya seperti biasa saja, yang jelas nanti ketika yang namanya program itu kan biasanya kan kriterianya adalah ketika setahun menikah, kemudian tidak kondisi jauh-jauhan begitu ya. Kalau setahun nikah tapi LDR ketemunya cuma sebulan sekali, itu namanya belum perlu program ya, karena mungkin belum hamilnya ya karena susah untuk ngepaskan gitu ya, ngepaskan antara hubungan pada saat subur. Tapi ketika setahun kemudian tidak jauh-jauhan dengan frekuensi hubungan seksual yang normal sekitar 2-3 kali seminggu kok belum hamil ya, itu sudah perlu dilakukan program hamil. Untuk persiapannya ya otomatis nanti ke arah gizinya harus betul-betul dipersiapkan, juga fisiknya, mentalnya juga harus dipersiapkan. Tapi secara umum program hamil pada saat pandemi seperti ini juga tidak ada bedanya ya. Memang pada saat awal pandemi memang kita anjuran untuk ditunda, tapi sekarang tidak, karena memang sudah banyak yang berpublikasi atau jurnal yang mengatakan bahwa memang tidak membahayakan ya. Virus itu tidak membahayakan ke arah janin atau perkembangan janinnya sendiri. Ya, jadi tetap kalau mau program hamil tidak perlu ditunda. Karena kita tidak tahu sampai kapan ini pandemi ini terjadi. Kalau misalnya ditunda terus, nanti kan usia juga semakin bertambah juga ya. Bagi nanti kalau usianya sudah lebih dari 35 tahun untuk program, maka keberhasilannya pun juga semakin kecil begitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Pertanyaan dari Ibu Nur di izin bertanya, dokter, pemberian vaksin pada ibu hamil atau ibu nifas, apakah ada pengaruh pada bayi atau tumbuh kembang bayi, dok? Ya. Jadi untuk ibu hamil tidak ada pengaruhnya ya, jadi aman ya. Aman pemberian vaksin pada ibu hamil itu dari usia 13 minggu sampai 33 minggu ya. Untuk sekarang sampai saat ini masih sekitar itu ya usianya, karena memang penelitian di luar negeri sana juga diberikan pada usia-usia tersebut. Bukan berarti nanti yang di bawah 13 minggu itu berbahaya, tidak, karena memang belum terbukti aman begitu, karena memang untuk penelitian di luar negeri itu vaksin itu baru diberikan di usia 13 minggu sampai 33 minggu dan itu aman ya. Dan itu sudah disimpulkan bahwa aman. Jadi tidak ada pengaruh buruk ke bayinya. Ya. Untuk obat-obatan sebenarnya untuk AstraZeneca sendiri di luar negeri pun juga sudah dipakai, tapi memang di Indonesia untuk pilihannya hanya 3, yaitu Sinovac, kemudian Moderna, dan juga Pfizer. Tapi kan Pfizer dan Moderna memang belum ada ya, jadi yang ada pilihannya Sinovac tadi. Meskipun secara dibandingkan dengan vaksin yang lain memang efikasinya memang paling rendah, tetapi paling tidak daripada tidak vaksin gitu ya, tapi tetap lebih bagus gitu. Karena yang lain belum ada gitu. Ketika nanti sudah ada Moderna atau Pfizer dan itu memang sudah di Indonesia, nanti bisa menggunakan itu. Tapi karena yang ada sekarang baru Sinovac, kita gunakan Sinovac paling tidak, karena ini semakin banyak ibu hamil yang kena, dan ketika kena itu memang memberatnya lebih cepat dibandingkan dengan ibu yang tidak hamil begitu. Kalau untuk ibu menyusui aman semuanya, nggak masalah ya. Jadi tidak ada bukti bahwa vaksin itu mengalir atau
ditularkan lewat ASI juga tidak. Jadi vaksin itu nanti adanya di tubuh ibu dan itu nanti akan justru akan menimbulkan kekebalan pada ibu. Ya, jadi ketika vaksin pun nanti ketika bayinya apakah juga bisa ikutan kebal itu tidak, karena memang tidak disalurkan lewat ASI ya, baik kekebalan maupun pada vaksinnya tadi. Ya, mungkin seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Izin bertanya, Mas Kami Afdal. silakan Ibu Fatia. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Mbak Fatia, apa kabar? Alhamdulillah dokter, sehat walafiat. Sehat ya, alhamdulillah. Dokter Alfaina juga sehatnya dok. Alhamdulillah. Ya, jadi dokter izin bertanya dok. Seandainya ada seorang ibu yang sudah melaksanakan vaksin pertama, kemudian setelah itu diketahui hamil. Nah, kemudian untuk vaksin keduanya bagaimana? Otomatis kan belum masuk ke usia kehamilan yang aman untuk divaksin ya dokter ya. Itu yang pertama. Selanjutnya dokter yang kedua, untuk ibu hamil trimester 3 yang terkonfirmasi COVID pada saat menjelang persalinan, atau gini aja, pada saat masuk rumah sakit terkonfirmasi COVID begitu dok. Nah, apakah perlu mempersiapkan donor ASI untuk persiapan apabila bayinya itu tidak positif untuk hasil pemeriksaan swab-nya, karena ada beberapa rumah sakit yang memang belum mempunyai ruangan yang memungkinkan untuk melakukan rawat gabung seandainya ibu positif bayinya negatif. Ya. Itu dok. Terus satu lagi dokter, mohon maaf, untuk ibu yang terkonfirmasi positif, kemarin saya sudah menanyakan pada saat ada materi dengan dokter siapa yang hari Sabtu itu, tetapi belum terjawab dengan pasti. Jadi apabila ibu melahirkan dengan positif COVID, dalam jarak berapa lamakah bayi itu kemudian akan dilakukan pemeriksaan? Apakah ada jarak waktunya atau harus 24 jam atau sekian jam untuk mengetahui bayinya itu positif atau negatif? Demikian Dokter Alfaina, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Fatia. Nanti coba saya jawab ya. Nanti kalau misalnya jawabannya belum memuaskan nanti buat PR begitu ya. Jadi begini, yang pertama tadi terkait apa? Lupa saya catat. Vaksin. Oh ya, vaksin ya. Oke. Ya, jadi memang banyak memang kejadian seperti itu. Jadi ketika vaksin pertama dia belum hamil, tapi setelah menjelang vaksin kedua ternyata hamil begitu ya. Terus nanti harus bagaimana gitu ya. Otomatis karena vaksin kedua itu ada harus ditunda memang, karena ketika 13 minggu itu memang dinyatakan belum aman. Jadi memang belum ada bukti apakah ketika di awal hamil itu berbahaya atau tidak. Yang jelas tadi ya, dari penelitian di dunia itu memang belum ada yang memberikan vaksin pada awal kehamilan begitu. Jadi memang sebaiknya memang ditunda. Ya, memang ditunda setelah 13 minggu begitu. Itu yang beberapa referensi yang saya baca seperti itu Mbak Fat. Jadi nanti pemberian kedua tetap diberikan pada saat setelah 13 minggu ke atas begitu. Oke, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan ibu hamil yang dengan donor ASI tadi ya. Ya. Oke, memang pada sebenarnya kan prinsipnya adalah ketika ASI itu kan tidak menularkan COVID ke bayinya begitu ya. Jadi mungkin dengan cara di pompa begitu juga tetap bisa diberikan. Tetapi memang tadi betul sekali bahwa memang belum semua rumah sakit itu punya ruang khusus untuk rawat gabung begitu ya. Jadi memang nanti bisa itu sangat bagus ya. Nanti planning keduanya adalah tetap disiapkan donor ASI ya. Karena mungkin nanti ASI pun ketika pada ibu yang COVID kan memang kondisinya memang lagi nggak sehat begitu ya, mungkin juga akan berkurang produksinya gitu. Meskipun aman ke bayi, tetapi nanti mungkin produksinya juga tidak baik. Kemudian juga pemberiannya pun juga tidak praktis begitu ya. Mungkin juga perlu juga untuk disiapkan donor ASI. Ya, toh juga
juga tidak ada anunya ya, tidak ada efek samping, efek buruknya ya. Terutama kalau nanti memenuhi syarat untuk donasi ya, termasuk nanti nasabnya bagaimana, seperti itu kan juga harus perlu diperhatikan juga. Ya, saya setuju untuk donasi karena bagaimanapun nasi tetap harus diberikan, gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi masalah tentang pemeriksaan ya. Nah, pada bayinya. Pada bayinya itu, nah, mungkin saya tidak begitu paham, tapi kalau tidak salah ya itu sekitar 24 jam biasanya kalau di PKW, karena memang 24 jam itu saya kurang tahu batasannya kenapa 24 jam, tapi biasanya dilakukan di 24 jam ya. Mungkin ini di beberapa sepertinya ada perawat bidan PKU juga mungkin bisa membantu saya. Kalau nggak salah itu ya 24 jam biasanya diperiksa untuk bayinya. Gitu. Bahkan dari jurnal yang saya baca, ketika nanti sudah 24 jam baru diperiksa itu kita nggak tahu apakah itu ditularkan dari ibunya gitu ya, atau ditularkan mungkin dari rumah sakit gitu loh. Itu masih mungkin. Tetapi kalau diperiksa dalam 24 jam dan ternyata positif, itu memang dari ibunya begitu. Tapi ketika sudah lebih dari 24 jam itu tidak ada jaminan apakah itu dari ibunya atau dari orang lain di sekitarnya. Ya, jadi memang sebaiknya diperiksa dalam waktu 24 jam setelah melahirkan. Ya. Berarti akan lebih, mohon maaf dok, seandainya memang hasil pemeriksaan bayinya itu negatif, rekomendasinya tidak rawat gabung ya dok ya? Tetap diberikan ASI tetapi tidak rawat gabung, atau boleh rawat gabung kalau menurut dokter Alfaina? Sebenarnya begini ya, itu kan juga sangat tergantung pada pasiennya kan. Ketika nanti pasiennya bisa betul-betul menjaga prokes tadi, ya bisa menjaga prokes gitu ya. Misalnya mungkin orang tuanya berpendidikan gitu ya, dan kita bisa besaran tetap jaga prokes ya, tidak ada salahnya rawat gabung itu bisa. Tetapi kalau misalnya kita melihat kok ibunya juga kondisinya juga tidak memungkinkan untuk memberikan ASI gitu ya, itu kan juga dipertimbangkan untuk tidak rawat gabung. Menurut saya seperti itu, Mbak. Termasuk lingkungan di keluarganya ya, Ruta? Iya, ya? betul. Karena kan itu Iya. Ya memang ketika kita memulangkan pasiennya Bu, nanti boleh pulang, tetapi nanti itu pun juga terus terang ya rada ya nggak parno juga kan, karena kita juga tidak bisa menjamin apakah nanti di rumah itu betul-betul bisa jaga prokes atau tidak begitu. Jadi memang kalau emang seperti itu ya lebih baik nanti dititipkan atau di orang yang sehat gitu, kemudian nanti dapat donor ASI itu sebenarnya lebih aman sih sebenarnya dari segi apapun ya, baik dari segi penularannya maupun dari segi pemberian ASI-nya begitu. Kalau saya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Dokter Alfaina. Sami-sami. Baik, dokter, terima kasih. Berikutnya satu lagi. Monggo Putri. Monggo Putri. Nyambung malih Bu Dokter. Ini tadi disampaikan bahwa untuk ibu hamil itu jenis vaksinnya yang bukan AstraZeneca, ya Dok. Nah, kalau misalnya sebelum hamil ini sudah, tadi nyambung Mbak Fat, sebelum hamil ini sudah vaksin AstraZeneca, kebetulan kan jarak untuk yang keduanya kan 3 bulan yang AstraZeneca, Dok. Nah, kebetulan itu hamil itu apakah memang harus ditunda karena sebelum 13 minggu, Dok? Ditunda 13 minggu, tapi nanti untuk vaksin selanjutnya apakah boleh AstraZeneca atau harus ganti, Dok? Ya, ini memang saya terus terang belum bisa jawab ya untuk ini. Saya dulu pernah bertanya itu, tapi untuk yang orang umum memang sebaiknya tidak berbeda vaksinnya, ya. Karena dikhawatirkan nanti akan terjadi perbedaan dalam hal masalah pembentukan antibodi dan juga nanti masalah imunitasnya gitu ya. Tetapi kalau untuk ibu hamil gimana ya? Karena Astra memang sebenarnya sih kalau misalnya saya kurang tahu juga POGI itu kenapa nggak melakukan Astra meskipun di tempat lain, di negara lain juga sudah mengizinkan itu gitu. Ya saya sendiri juga untuk kenapa kok di Indonesia tidak boleh Astra, apakah hanya karena efek sampingnya yang lebih agak berat, agak berat daripada
agak berat daripada Sinovac begitu ya. Sinovac, Coba nanti coba saya diskusikan mungkin dengan teman-teman mungkin nanti atau coba saya baca dulu. Dan tadi sudah saya juga dapat untuk pertanyaan terkait ini apa namanya sudah ada edaran juga terkait pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan oleh masyarakat begitu ya, tetapi tadi belum sempat selesai. Mungkin ada pertanyaan itu, mungkin kalau misalnya nanti sudah ada mungkin nanti bisa saya sampaikan ya Bu Tri ya. Jadi matur nuwun Dok, karena ya sami-sami, memang itu yang kita temui ya kadang. Iya, sering seperti itu. Iya, betul sekali. Soalnya AstraZeneca kemarin sudah kadung diberikan. Ya, kadung diberikan. Semua nanti kalau berikutnya lagi apa harus ganti atau tetap AstraZeneca ya tentu. Nanti coba saya. Dokter, matur nuwun sangat. Baik, terima kasih. Ibu Tri, ada pertanyaan lagi mungkin? Sudah sekap Pak. Matur nuwun. Dokter, ini pertanyaan terakhir ada dari Ibu Sariati. Nah, izin bertanya dokter, promil dengan minum vitamin Natur E dan asam folat maksimal boleh berapa bulan secara rutin, Dok? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk konsumsi vitamin E dan juga asam folat itu tidak ada batasannya sampai kapan gitu ya. Karena itu prinsipnya gitu kan sebenarnya dia semuanya adalah sifatnya adalah antioksidan gitu. Antioksidan itu adalah suatu bahan yang bisa untuk melawan toksin-toksin yang masuk ke tubuh kita bisa melalui makanan, bisa melalui udara begitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada batasan. Ya. Kan tetapi ketika mungkin nanti setelah minum itu kok nggak berhasil ya mungkin perlu dicoba cara lain gitu ya. Perlu dicoba cara lain mungkin nanti dengan ikut program hamil sehingga nanti bisa diberikan obat-obat hormon yang memang digunakan untuk sebagai penyubur atau untuk membesarkan sel telur begitu ya. Jadi kalau memang kira-kira sekitar, jadi kalau batasan nggak ada karena artinya tidak membahayakan begitu gitu. Tetapi ketika sudah maka 3 bulan bahkan 6 bulan kok nggak berhasil hamil ya mungkin perlu dicoba cara lain yang lebih efektif dan efisien mungkin seperti itu. Jadi memang untuk batasannya memang nggak ada karena memang tidak berbahaya ya, tapi daripada nanti sekedar PHP begitu ya, mungkin nanti akan lebih baik ketika sudah 3-6 bulan pakai itu tetap berhasil nanti bisa ikut program hamil yang lebih efektif dan efisien ya, mungkin seperti itu Bu. Ya. Baik, terima kasih ucapkan kepada Dr. Alfaina atas jawaban dari pertanyaan Ibu Sariati tadi. Pertanyaan dari Ibu Sariati adalah pertanyaan terakhir malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan terima kasih dokter atas pemberian materinya dan jawaban dari berbagai pertanyaan malam hari ini. Nah, terakhir dokter, mohon izin memberikan closing statement dok. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya ya. Jadi sekali lagi dengan peningkatan pasien COVID ya otomatis nanti ibu hamil yang menderita COVID itu juga sangat besar ya. Jadi selain timbul kecemasan karena bahaya nanti pasti akan cemas karena takut kalau nular ke bayinya begitu ya. Kemudian juga bagaimana nanti cara persalinannya gitu ya. Itu nanti memang harus didiskusikan dengan dokter atau nakes yang menangani ya. Ya, kemudian juga kalau misalnya sudah terjadi COVID pada ibu hamil jangan cemas ya. Yang penting adalah nanti bisa diskusi dengan nakes yang menangani, kemudian nanti atau bisa juga nanti dengan tadi kalau misalnya nanti gejala-gejalanya ringan nanti bisa dilakukan isolasi mandiri seperti yang sudah saya sampaikan tadi, syarat-syaratnya, kemudian juga apa saja yang harus dilakukan begitu ya. Tetapi ketika sudah mulai ada gejalanya memberat atau saturasinya juga semakin turun, nanti harus segera melaporkan ke fasilitas kesehatan dan nanti akan segera dievakuasi. Ya, jangan khawatir juga nanti di rumah sakit juga pasti akan mendapatkan penanganan yang sesuai untuk ibu hamil tersebut dan nanti juga tidak semua ibu hamil itu ketika kena COVID terus langsung dilahirkan tidak. Jadi sangat tergantung pada indikasi kehamilannya ya dan juga tidak pasti disesar ya karena masih
memungkinkan juga untuk dilahirkan normal. Ya. Kemudian juga pencegahannya adalah salah satu yang sekarang dicanangkan adalah pemberian vaksinasi ibu hamil untuk COVID-19 ini itu memang diberikan pada usia 13 sampai 33 minggu. Yaitu adalah suatu ikhtiar untuk mencegah penularan COVID-19 khususnya pada ibu hamil. Mudah-mudahan kita semua bisa mensukseskan itu sehingga menurunkan penderita COVID-19 pada ibu hamil. Mungkin dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Alfaina atas materi dan tanya jawabnya malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup kajian kita malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhir Bapak Ibu, kami juga selalu berdoa kepada Bapak Ibu yang sekarang sedang sakit, yang sekarang sedang isoman. Semoga Bapak Ibu segera diangkat penyakitnya oleh Allah, segera disembuhkan oleh Allah. Bapak Ibu yang sekarang sudah sehat, sudah kuat, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Alfaina. Terima kasih. Mas Allah. Matur nuwun Dr. Alfaina. Ini banyak sekali ilmunya. Izin live nggih. Monggo Putri, J. Matur nuwun Mbak Nita. Sudah sehat Mbak Nita? Alhamdulillah Bu. Pangestunipun. Harus ngerasa kayak ngincipi. Assalamualaikum. Salam. Saya kemarin juga sudah ngincipi Mbak Nita. Oh, Putri nggih anu kalau wingi ngantos wonten shelter menapa isoman? Mboten di rumah aja, tapi di awal-awal itu masih bulan Maret itu. Oh, semoga terus amargi sehat. Anu nggih amargi jarang pepanggihan to Bu, dados update info masing-masing menika ngapunten mboten mangertos. Nggih, ndak apa-apa, sehat-sehat semua. Kalau ngincipi saja tapi terus sembuh ya, nggak usah yang apa ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Long covid mugi-mugi mboten nggih Bu nggih. Amin. Tunggu nggih Mbak Nita. Sudah monggo, malam Putri. ini izin matur nuwun sangat. Nggih. Dokter siapa tadi itu? Dr. Alfaina menika Pak. Pun medal. Dia sampun. Oh, nggih. Materinya bagus Pak ya. Ibu. Oh, nggih. Biasanipun mangke poster materi kalian poster info insyaallah di-share ke grup ngaten. Tapi dengan seizin dari narasumber ngaten nggih Bapak Ibu sekalian. Menika kita cekapkan untuk malam ini, insyaallah besok malam kita ketemu lagi, besok malam jatahnya untuk tema psikologi. Matur nuwun, sugeng istirahat sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.